Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastansiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mustami'inil kiram rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk turut menghirup udara yang segar di permukaan bumi yang panah ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabiullah akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya yang setia akan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, pada episode kali ini sekelumit kecil akan kami sajikan dan saya sampaikan terkait dengan beberapa hikmah daripada pelaksanaan saum Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini. Beberapa bulan yang lalu kita berdoa kepada hadrat Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini kita telah hadir dan berada di bulan suci Ramadan, Ramadan Karim, bulan yang mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad, Syahrul Quran, dan Ramadan adalah sebagai bulan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana kita maklumi bahwa dalam Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan bahwa tujuan daripada pelaksanaan ibadah saum adalah untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dilanjutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 bahwa takwa adalah merupakan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena siapapun bisa menyandang predikat dan gelar ketakwaan kepada Allah. Orang yang kaya bisa bertakwa kepada Allah, yang miskin, si miskin bisa bertakwa kepada Allah. Kemudian pejabat, pemimpin, siapapun dia bisa bertakwa kepada Allah. Karena ketika si miskin, si kaya, pejabat sebagai pemimpin dia bertakwa kepada Allah, maka dialah yang mempunyai nilai lebih yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqwal ilah midara kulli sa'adah, bahwa takwa adalah merupakan pangkal daripada kebahagiaan. Dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Kemudian bahwa takwa kepada Allah yang artinya adalah kita harus berhati-hati, kita harus bertindak lebih arif dan bijaksana. Bukan hanya ketika kita takwa kepada Allah, tetapi yang pertama adalah at-taqwa fi muqabalatin nahyi, merasa takut ketika juga berhadapan dengan larangan yang Allah sampaikan kepada kita. Bukankah kita sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan, terlahir ke alam dunia ini dengan berbagai karunia dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, bahwa tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, bentuk penghambaan kita disebut adalah ibadah. Oleh karenanya bagi kita muslim itu, dari sejak kita bangun tidur, kita bangun dari tidur, bahkan dalam tidur itu sendiri adalah merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari makna ibadah ke ibadah. Ketika kita sedang tidur, kita dalam keadaan ibadah. Ketika kita bangun dari tidur adalah merupakan bagian daripada ibadah. Bahkan ketika kita pergi kemanapun, dimanapun kita berada, yang dimaksud dan dimaknai dengan ibadah bukan hanya sholat di keheningan malam, bukan hanya berdoa kepada Allah, bukan hanya tilawatil Quran, bukan hanya infak dan sedekah, tetapi bagi kita muslim adalah merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah ke ibadah.
Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru amalal akhirah bi husnin niat. Betapa banyak amalan-amalan dunia dan nanti kelak tercatat sebagai pahala amalan akhirat bi husnin niat ketika kita niatnya adalah baik. Mau silaturahmi, mau menyampaikan penjelasan, mau bermusafahah, kemudian mau berinteraksi, mau bergaul, mau berhubungan, mau kita menyampaikan nasihat kepada siapapun, itu adalah makna-makna ibadah. Bahkan sampai perbuatan sekecil apapun, imatatul aza anit thariq, kita membuang kotoran yang ada di jalan takut keinjak oleh orang, maka itu pun merupakan bagian daripada sedekah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya latar hal minal kauni lal kaun, bahwa kita itu, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak boleh berjalan dari makhluk kepada makhluk, tetapi kita berjalan walakin hal minal kauni lal mukawwin. Perjalanan kita itu adalah perjalanan dari makhluk ke makhluk, dan pada akhirnya goyah kita, Allahu ghayatuna, adalah hanyalah Allah tujuan kita. Biarkan bungkus kita boleh berbeda, biarkan warna kita boleh berlainan, biarkan aktivitas dan kegiatan kita boleh bervariasi dan beragam, tetapi tentunya dari kesemuanya ini adalah ada makna yang terkandung di dalam aktivitas itu. Bungkus boleh berbeda, wajah boleh bervariasi, kemudian kegiatan boleh berlainan, tetapi intinya adalah Allahu ghayatuna, Allah adalah akhir daripada tujuan di dalam kehidupan kita ini. Mustamil kiram rahimakumullah. Kemudian ibadah saum yang kita laksanakan adalah yang pertama dalam rangka manifestasi perwujudan mensyukuri terhadap nikmat dan karunia daripada Allah. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Dimulai dari nikmat zahir, nikmat batin, nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang terasa dan nikmat yang tidak terasa. Bahkan walakal ainaini, Allah memberikan kepada kita dua mata. Tanduru bihimal asya, dengan mata kita bisa melihat, memperhatikan, bahkan kita bisa memandang. Begitu betapa indahnya panorama alam yang Allah ciptakan. Al-Khaliq Al-Badi Al-Baqi Al-Waris Ar-Rasid As-Subur bi ghairi amadin tarainaha. Allah mendirikan langit, tidak ada tiang satupun tapi bisa tinggi, berada di tempat yang tinggi di sana. Kemudian wal ardo madadnaha, Allah menghamparkan bumi. Bumi tiada berujung. Kita pergi ke tempat manapun, kita tidak pernah menemukan di manakah ujung daripada bumi. Ini adalah merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Mengajari Allah itu kepada kita Al-Quran, kemudian mengajari kepada kita bisa ngomong, bisa berbicara, bisa bertutur sapa. Kemudian nikmat zahir, nikmat batin Allah berikan bagi kita manusia. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang mana lagi akan kita dustakan? Oleh karenanya pelaksanaan ibadah saum adalah merupakan manifestasi perwujudan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baqi, bahwa semua nikmat, semua yang kita miliki semuanya akan hancur, yang kekal, yang abadi, yang langgeng, yang akan mendatangkan pertolongan bagi kita adalah hanyalah nilai-nilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustaminal kiram rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwa bukti daripada ketaatan kita kepada Allah, kita melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ketika kita hadir dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan amar atau panggilan kepada kita, titah dan perintah kepada kita, sami'na wa ata'na, lalu kita mendengar, lalu kita taat. Inilah yang dimaksud dengan mukmin yang patuh, mukmin yang tunduk, mukmin yang taat terhadap wad'un ilahiyun, terhadap aturan Allah. At-ta'atu fi muqabalatil amri, ketika berhadapan dengan perintah Allah, dia lakukan dengan penuh ketaatan. Kemudian yang kedua, at-taqwa fi muqabalatin nahyi, ketika dia berhadapan dengan larangan Allah, maka dia mempunyai rasa takut akan siksa dan azab yang sangat pedih. Kemudian yang ketiga, asyukru fi muqabalatin ni'mah, ketika dia berhadapan dengan nikmat, maka dia pun akan banyak menyebut, akan banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan jalan tasarrufun ni'mah ala ma yardal mun'im, mentasarrufkan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan sesuai dengan yang Allah ridai. Kemudian yang keempat adalah as-sabru fi muqabalatil jinnah, ketika dia berhadapan dengan berbagai macam ujian, cobaan, godaan, fitnahan, cacian dan cemoohan, maka dihadapi dengan penuh kesabaran.
Tetapi tentunya takwa kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, dan syukur terhadap nikmat Allah, kemudian sabar terhadap ujian daripada Allah, ada nilai-nilai kesempurnaan yang Allah akan berikan. Yang pertama adalah tamamu habil ikhlas. Ketika ketaatan kita ingin disempurnakan, ingin mendapatkan nilai yang prima dan sempurna di hadapan Allah, maka tentu di sana ada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka ikhlas adalah kata kuncinya, ikhlas adalah modal dasarnya, bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat semata-mata lillahi wahdah, karena mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-taqwa fi muqabalatin nahyi. Ketika kita berhadapan dengan larangan Allah, maka rasa takut akan siksanya, rasa takut akan azabnya, itu berada pada diri kita, sehingga ini rasa takwa ini akan sempurna. Wa tamamu habit taubah, rasa takwa ini akan sempurna ketika kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, man taba wa lam yata'allam falaysa bitaib. Orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menambah ilmu dan pengetahuan, falaysa bitaib, maka dia bukan orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, mantaba walam yaradulil qusama, orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak ridho terhadap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, falaysa bitaibin, maka dia pun bukan termasuk kategori orang yang bertaubat. Oleh karenanya, apapun yang kita lihat, yang kita miliki, yang kita rasakan, yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu adalah merupakan dalam qabdah ketentuan Allah, dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang terlepas daripada qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyukru fi muqabalatin ni'mah, ketika ada nikmat dari Allah, kita rasakan nikmat Allah, kita cicipi nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bahwa yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah merupakan bagian anugerah nikmat daripada Allah. Ketika nikmat ini ingin sempurna, bima'rifatil azi, tamamuha bima'rifatil azi, maka syukur ini akan sempurna apabila kita merasakan bahwa diri kita adalah yang paling lemah. Ana abduka dhaif, aku adalah hambamu yang lemah, aku adalah hambamu yang tidak berdaya, aku adalah merupakan hambamu yang tidak punya daya dan tidak punya kekuatan, kecuali semuanya itu adalah datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika dia berawal dari bawah, kemudian dia berada di atas, dari kecil kemudian tumbuh berkembang menjadi besar. Ketika telah besar pun dia tidak akan lupa, karena asalnya adalah berasal dari sesuatu yang kecil. Ketika dia sudah berada di tempat yang tinggi, maka dia tentu akan melihat ke bawah. Karena dia berada di tempat tinggi, dia berawal dari tempat yang rendah juga. Oleh karenanya, apapun profesi, apapun kedudukan, apapun kegiatan, bungkus boleh berbeda dan warna boleh berlainan, tetapi yang dimaknai di sini adalah orang-orang yang mempunyai hati yang sempurna, hati yang sangat aneh, hati yang sangat indah, hati yang sangat agung, yaitu orang-orang yang ketika alladzi yastakmilul alama bisumti, ketika dia menghadapi berbagai macam penderitaan tapi dengan diam. Kita dihadapkan dengan berbagai macam penderitaan yang bertali-tali, kepedihan, kesusahan, kesulitan dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan. Belum lagi masalah-masalah lain sebelah kiri dan kanan, di depan dan di belakang. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, maka allati yastakmilul alama bisumti, orang yang menghadapi berbagai penderitaan dengan diam, maka inilah orang yang mempunyai hati yang sangat ajaib, hati yang mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kemudian refleksi daripada pelaksanaan ibadah saum, bahwa saum itu mengajarkan kepada kita untuk memupuk solidaritas dan kebersamaan. Ketika kita sedang melaksanakan saum Ramadan, orang kaya merasakan haus dan lapar. Kemudian si fakir juga merasakan haus dan lapar. Kemudian pejabat juga merasakan rasa haus dan lapar. Ini artinya bersama dalam haus, bersama dalam keadaan lapar. Oleh karenanya Nabi mengatakan, laisa minna membata sab'ana wa jaruhu ja'i. Tidak termasuk umatku, kata Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara dia tahu bahwa saudaranya, tetangganya dalam keadaan lapar. Ini artinya harus berbagi. Tidak lalu kemudian yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Tetapi dalam harta orang yang agnia itu,
sesungguhnya terdapat hak-hak bagi fakir, hak-hak bagi miskin yang tentunya harus ditasarrufkan dan disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan, bahwa Ramadan adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia, di mana amalan-amalan Ramadan adalah merupakan amalan rahasia karena pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah keterangan lisidqi salasu alamat, bahwa orang yang benar itu ada 3 ciri. Yang pertama, kitmanul ibadah, dia bisa menyembunyikan ibadah. Kemudian yang kedua, kitmanul musibah, dia bisa menyembunyikan rasa kekecewaan, rasa sakit, dia sembunyikan. Dan yang ketiga, kitmanus sodaqoh, lalu dia menyembunyikan sodaqoh. Artinya ibadah-ibadah rahasia dia banyak lakukan. Pada suatu hari ketika dia diberikan milik dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersilaturahmi bersama keluarganya. Kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian dia membelikan baju-baju mukena yang bagus. Kemudian di dalam mobil itu disediakan berbagai macam dus botol minuman aqua dan lain sebagainya. Lalu dia mampir ke sebuah musola di pinggir jalan. Dia lakukan sholat. Kemudian setelah sholat, dia tinggalkan baju dan mukena yang baru dibeli dari pasar. Tiba-tiba berbagai minuman itu disimpan di dalam masjid tanpa ada orang yang melihat dan orang yang menyaksikan. Ini artinya sirriyah, ibadah rahasia bisa kita lakukan. Nabi mengatakan as-shadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi, bahwa sedekah rahasia itu akan memadamkan kemurkaan dan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ibadah saum yang kita lakukan, siapa tahu tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang sedang melaksanakan saum Ramadan. Tidak ada yang tahu, hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kelihatan dengan tubuh yang prima, dengan fisik yang sehat, dia bicara lantang. Apakah kita menyangka bahwa dia itu tidak puasa? Atau mungkin malah sebaliknya, ada orang dengan jalan santai, berkata terbata-bata, jalan semponyongan. Apakah kita meyakini bahwa dia tidak sedang melaksanakan puasa? Puasa itu ibadah sirriyah. Makanya pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaji'u aqwamun, pada suatu saat nanti akan datang sekelompok manusia, lahum ajnihatun ka ajnihati thair, mereka itu mempunyai sayap seperti sayap-sayap burung. Wa man haulai, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah secara rahasia di dunia, sehingga malaikat bertanya, wa hal ra'aitumul hisab, apakah kamu melihat hisab? Fayaquluna la, kami tidak melihat hisab. Wa hal ra'aitumus sirat, apakah kamu melihat siratul mustaqim? Fayaquluna la, mereka tidak melihat siratul mustaqim. Kenapa kamu tergesa-gesa ingin segera masuk surga? Abadna fi dari dunya sirron wa adkhalnal jannata sirron, kami di dunia melakukan ibadah secara rahasia dan kami ingin masuk ke dalam surga pun dalam keadaan rahasia. Inilah ibadah saum yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada kita semua dan diperuntukkan bagi shaimin dan shaimat, orang yang melaksanakan puasa atas dasar iman dan ihtisab karena Allah, maka akan dibukakan pintu Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan, yaitu surga yang berbagai kenikmatan di dalamnya diberikan oleh Allah kepada shaimin dan shaimat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sekelumit kecil yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.